Selamat pagi Ibu. Pagi, Sus. Kenalkan Ibu, saya perawat Nur Hidayah. Saya biasanya dipanggil Laila ya Bu. Di sini saya merupakan mahasiswa Poltekkes yang sedang berdinas di ruangan ini selama 2 minggu dan kurang lebih 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi Ibu, mulai pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Dan saya akan merawat Ibu selama di sini. Sebelumnya, saya boleh tahu nama lengkap Ibu dan Oke. Ibu senang dipanggil siapa? Baik, Ibu Najwa ya. Ibu Najwa, bagaimana kabar Ibu saat ini? Saya tidak bersemangat, Sus. Oke. Baik Ibu, dari tadi saya sudah melihat Ibu merasa tidak nyaman dan menggaruk-garuk badannya ya Ibu. Apakah Ibu sudah mandi? Belum ya. Ibu kalau mandi dalam sehari berapa kali? Nggak tahu. Baik. Oke. Menurut Ibu, kegunaan mandi itu apa sih? Nggak tahu, Sus. Baik. Jadi Ibu, kegunaan mandi itu supaya kita lebih bersih dan juga segar seperti itu ya Ibu, dan juga supaya Ibu lebih nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian menurut Ibu, alasan Ibu sehingga tidak mau untuk merawat diri itu apa Bu? Ya, saya tidak bersemangat. Oke. Kemudian apakah Ibu mengetahui tanda-tanda orang yang merawat diri dengan baik dan tidak? Tidak tahu ya. Jadi Ibu, tanda-tandanya seperti orang tersebut terlihat bersih, rapi, kemudian wangi seperti itu ya Ibu. Kemudian jika kita tidak selalu menjaga kebersihan diri, menurut Ibu masalah apa yang akan muncul? Masalah yang akan muncul seperti garuk-garuk seperti tadi yang Ibu lakukan, kemudian tidak nyaman dan juga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman seperti itu ya Ibu. Kemudian alat yang kita gunakan untuk menjaga kebersihan diri seperti kalau kita mandi, cuci rambut, menggosok gigi, menurut Ibu apa saja alat yang digunakan? Menurut saya cuma sampo sabun sih, Sus. Oke. Selain itu kita bisa gunakan sampo sabun tadi benar ya Ibu, kemudian bisa pasta gigi, sikat gigi, kemudian handuk dan juga pakaian ganti. Ibu juga bisa menggunakan sisir untuk menyisir rambut Ibu seperti itu. Baiklah Ibu, bagaimana kalau hari ini kita berdiskusi mengenai kebersihan diri? Oke. Untuk waktunya bagaimana kalau 20 menit Ibu? Ya, untuk tempatnya di sini saja ya. Ya. Jadi Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai kebersihan diri. Jadi kebersihan diri itu merupakan tindakan merawat kebersihan tubuh untuk menjaga kesehatan fisik dan mental serta mencegah penyakit. Tujuannya dapat membantu mencegah berbagai penyakit. Selain itu, kebersihan diri juga tujuannya untuk menjaga penampilan, mencegah kesan negatif orang lain, menghindari pandangan buruk orang lain karena bau atau yang lainnya, serta meningkatkan kepercayaan diri Ibu. Kemudian, baik untuk yang perlu dipersiapkan, saya sudah siapkan alat-alat untuk mandi. Saya ambil dulu ya Ibu. Ya. Baik, ini merupakan alat-alat untuk mandi Ibu. Jadi ada sabun mandi, shampoo, sikat gigi, pasta gigi, sisir rambut, handuk, dan juga pakaian ganti. Dan juga ada cermin juga Ibu. Yang pertama-tama untuk cara melakukannya, Ibu dapat membasahi dulu badan Ibu dengan air, kemudian Ibu bisa
ibu bisa bersihkan rambut ibu menggunakan sampo ini. Caranya ibu tuangkan dulu, kemudian digosok-gosok tangan dulu, kemudian baru digosok-gosok pada rambut ibu sampai bersih seperti itu ya ibu. Kemudian udah sabun, ibu bisa gunakan ini di badan ibu, menggosok-gosok badan ibu sampai bersih seperti itu. Kemudian ini ada pasta gigi dan juga sikat gigi. Ibu sudah mengetahui ya bagaimana cara menyikat gigi? Belum. Nanti caranya ibu bisa tuangkan pastanya ke sikat giginya, kemudian ibu bisa sikat gigi ibu sampai bersih seperti itu. Nah, setelah ibu selesai, ibu bisa bilas lagi tubuh ibu sampai bersih. Kemudian ibu keringkan seluruh tubuh ibu menggunakan handuk, dan handuknya harus bersih juga ya ibu. Ya. Kemudian ibu setelah mengeringkan tubuh ibu dengan handuk, ibu bisa menyisir rambut ibu terlebih dahulu dengan rapi, atau ibu juga bisa memakai pakaian ibu terlebih dahulu. Seperti itu ya ibu. Baik, apakah ibu sudah paham? Nah, itu cerminnya itu seberapa? Oh iya, cerminnya nanti setelah ibu mandi, ibu bisa berkaca ibu, berkaca di cermin ini. Jadi kalau ibu sudah mandi, pasti ibu akan merasa diri ibu lebih bersih dan juga segar seperti itu ya. Baik, ibu tadi yang bisa saya ajarkan bagaimana cara untuk mandi. Nah, kalau begitu saya kembalikan ini terlebih dahulu ya ibu. Baik ibu, bagaimana perasaannya setelah tadi kita berbincang-bincang bagaimana cara menjaga kebersihan diri? Saya pengen mandi sekarang, Sus. Oke, bagus sekali ya ibu, ibu sangat semangat. Kemudian manfaat dan alatnya tadi apa? Manfaatnya agar tubuh saya tidak bau lagi, terus bersih. Iya. Lalu alatnya tadi ada sampo, sabun, pasta gigi, sikat gigi, lalu ada sisir, lalu ada handuk, kemudian pakaian ganti, dan yang terakhir yaitu cermin untuk melihat diri saya rapi setelah mandi. Iya, benar sekali ya ibu. Sekarang coba bisa ibu ulangi, tanda-tanda bersih dan rapi itu apa? Tanda-tanda bersih dan rapi itu tubuh saya terlihat lebih segar, saya lebih percaya diri, Sus. Lalu tubuh saya juga tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap, atau tubuh saya jadi lebih wangi, dan juga mungkin saya akan menjadi lebih bersemangat. Iya, bagus sekali, benar sekali ya ibu. Baik, setelah itu coba bisa ibu praktikkan bagaimana caranya untuk mandi. Saya ambilkan ya ibu. Iya, Sus. Coba bisa ibu praktikkan. Nah, yang pertama saya akan mengguyur badan saya dengan air yang mengalir dulu semuanya. Setelah itu saya akan ambil sampo terlebih dahulu, kemudian menuangkannya di telapak tangan saya, kemudian menggosok-gosoknya di rambut saya sampai bersih dan tidak terasa gatal lagi. Lalu setelah itu saya membilas air. Setelah membilas air, saya mengambil sabun, kemudian meletakkan di telapak tangan saya dengan menggosok-gosoknya dan menggosok seluruh badan saya. Setelah itu saya membilasnya lagi dengan air mengalir. Setelah itu saya akan ambil sikat gigi dan pasta gigi. Setelahnya saya akan memasukkan ke dalam mulut saya untuk membersihkan gigi saya dari depan ke belakang. Lalu setelah mandi, saya akan mengambil handuk untuk mengeringkan tubuh saya. Setelah kering, saya akan memakai pakaian ganti. Setelah itu, saya akan menyisir rambut saya dan mengeringkannya. Setelahnya, saya bisa melihat diri saya yang telah bersih dan rapi menggunakan cermin. Iya, sangat jelas sekali ya ibu. Jadi setelah ibu mandi, ibu bisa lihat di cermin diri ibu menjadi lebih bersih dan juga segar seperti itu. Baiklah ibu. Nah, kalau mandi yang paling baik itu dalam satu hari dua kali mandi, kemudian
sikat giginya juga 2 kali dalam sehari, dan juga untuk keramasnya ibu bisa lakukan 2 kali dalam 1 minggu. Nah, ibu untuk kegiatan ini nanti masukkan ke jadwal ya ibu. Ya sus. Untuk caranya nanti ini saya ada contoh. Nanti jika ibu melakukannya secara mandiri, ibu bisa menuliskan M. Kemudian jika ibu dibantu atau diingatkan oleh keluarga, teman, atau tenaga kesehatan lain, ibu bisa tuliskan B. Dan juga jika ibu tidak melakukannya, ibu tulis T. Seperti itu ya. Ya. Apakah ibu sudah paham? Ya. Coba diulangi ibu tadi bagaimana Cara menuliskan di jadwal. yang pertama, mandi itu berapa kali dalam sehari? 2 kali sehari. Ya, kemudian gosok gigi, Menggosok gigi 2 kali sehari. dan keramasnya 2 kali seminggu. iya, benar sekali ya ibu. Kemudian cara menuliskan ke jadwalnya gimana Bu? Nah, jika saya melakukan secara mandiri, saya akan menulis di kolom M. Iya. Lalu kalau dibantu dengan teman, keluarga, atau tenaga kesehatan, saya menulis di kolom B. Jika saya tidak bisa melakukan, saya akan menulis di kolom T. Iya, benar sekali ya ibu. Sudah mengetahui bagaimana cara mandi yang paling benar dan juga cara menuliskannya pada jadwal keseharian ibu. Baiklah ibu, besok kita akan bertemu lagi untuk berbincang-bincang mengenai perawatan diri yang meliputi berdandan, menyisir, dan potong kuku. Apakah ibu bersedia? Iya. Baiklah, ibu mau jam berapa besok? Bagaimana kalau jam 11 siang ibu? Ya. Baiklah, untuk tempatnya di sini saja ibu. Baik, kalau begitu mungkin itu saja yang bisa saya ajarkan kepada ibu. Terima kasih atas partisipasi ibu, atas kerjasama ibu. Ibu sudah sangat bagus sekali tadi dalam memahami apa yang saya ajarkan. Baiklah ibu, besok saya akan kembali lagi ke sini pukul 11 siang dan di sini ya ibu. Baiklah, kalau begitu saya permisi ya ibu. Mari. Iya, sus.